Ya, tempat di belakang kami merupakan tempat yang bersejarah di Kota Tebing Tinggi. Karena pernah ada satu kejadian terbunuhnya seorang tokoh. Yang mana seorang tokoh tersebut sangat terkenal di Kota Tebing Tinggi. Tokoh tersebut bernama Ki Dablot Sundoro. Dan nama tersebut sekarang diabadikan sebagai nama jalan. Untuk itu, terus ikuti perjalanan kami di channel Mau tahu ya? Sahabat sekalian, jika bicara tentang pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, maka ada banyak berbagai daerah yang memiliki pahlawan yang mungkin belum tercatat secara nasional. Maka di antara banyak para pahlawan itu, Kota Tebing Tinggi sebenarnya memiliki seorang pahlawan yang merelakan nyawanya harus melayang demi prinsip untuk mendapatkan kemerdekaan bagi generasi-generasi yang akan datang. Sosok itu adalah Raden Mas Dablot Sundoro yang dikenal sebagai kepala perguruan taman siswa di Kota Tebing Tinggi pada waktu itu. Beliau merupakan pahlawan dalam arti sesungguhnya yang rela ditangkap oleh bala tentara Jepang, kemudian dibunuh karena perjuangannya dalam rangka menegakkan kemerdekaan. Dablot Sundoro adalah pahlawan yang kita kenal sebagai pahlawan peristiwa berdarah 13 Desember 1945. Sampai hari ini nama beliau masih tetap abadi dan dikenang oleh masyarakat Kota Tebing Tinggi melalui pembuatan jalan, nama jalan yang ada di antara Simpang Rambung hingga ke Pai Pinang yang kita kenal dengan Jalan Dablot Sundoro, juga diabadikan dengan nama sebuah kelurahan Pemekaran yang kita kenal sebagai Kelurahan Dablot Sundoro. Nah, bagaimana perjuangan Raden Mas Dablot Sundoro ini dalam upaya merebut kemerdekaan? Mari kita ikuti laporan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita sekarang sedang bersama Ketua Yayasan Perguruan Taman Siswa Cabang Kota Tebing Tinggi bersama Pak, saya akrab manggilnya Pak Darman. Beliau ini kita minta untuk menjadi narasumber terkait dengan sejarah Raden Mas Dablot Sundoro yang merupakan pahlawan peristiwa berdarah 13 Desember 1945 yang lalu. Pak Darman, kira-kira bagaimana sebenarnya keberadaan RM Dablot Sundoro ini untuk taman siswa? Iya. Ya, jadi kalau cerita taman siswa panjang ya. Panjang. Ini dimulai dari pergerakan Budi Utomo dulu. Taman siswa ini dulunya adalah perguruan Budi Utomo atau pergerakan Budi Utomo yang ada di Tebing Tinggi ini. Sekaligus kota-kota besar yang lain itu seperti Medan, Lubuk Pakam, Galang, Kisaran, bersamaan. Iya, bersamaan dan semuanya istilahnya kota-kota, khususnya di Sumatera Timur ya. Nah, tahun berapa itu Pak? Kalau pergerakan Budi Utomo itu masuk di Tebing Tinggi ini itu tahunnya kalau tidak salah diserahkan sama taman siswa itu 1928. 1928. Jadi pertamanya sudah 3 tahun ini sebelum tahun 28 itu adalah mulai tahun 25 ini sudah ada. Ini tapi masih dikelola oleh Budi Utomo.
itulah oleh Pak namanya Ki Sudarminto. Oh, Ki Sudarminto. Sudarminto yang pertama mengelola daripada pendidikan yang ada di Budi Utomo itu sendiri. Kemudian begitu juga pergerakan yang yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara dari Yogyakarta itu bersama-sama untuk di sana adalah sebagai tenaga-tenaga yaitu pendidikan guru, ya, pendidikan guru pada waktu itu yang disiapkan juga tidak hanya sebagai pengajar, tapi adalah sebagai generasi-generasi yang akan siap untuk menjadi corong-corong kemerdekaan Republik Indonesia pada waktu itu zaman perjuangan Belanda. Jadi setelah pergerakan daripada Budi Utomo, nah pada tahun 28 itu diserahkan kepada Taman Siswa 1928 dan juga sebagai pengelolanya dari Budi Utomo itu Ki Sudarminto ke Taman Siswa juga Ki Sudarminto dipercayakan oleh dari Ki Hajar Dewantara dari Yogyakarta begitu, sehingga mulailah bersama-sama dengan seluruh wilayah Republik Indonesia pada waktu itu yang namanya Taman Guru Dewasa, Taman Guru Muda. Taman Guru Muda itu ya SPG kalau Taman Guru Dewasa, kemudian Taman Guru Madya, itu bersama itu dengan beberapa orang yang oleh Ki Hajar Dewantara itu dikirim ke Sumatera Utara bagian timur itu antara lain yaitu pada waktu itu bersama dengan Pak Ki Subondo Kartoprojo yang pada waktu itu adalah sebagai orang tua di Provinsi Sumatera Utara. Beliau yang paling tua kan? Ya, jadi di cabang-cabang lain termasuk Pak Yunus itu yang di Kisaran, kemudian di sini juga nanti Pak Surya Atmaja, kemudian Pak Kartijan, itu sebelum ketua perguruan. Jadi kalau di Taman Siswa ini sebelum nyangkut kepada Raden Mas Deblok Sundoro itu tadi sudah ada sebelum rintisan ini sudah sebagai persiapan kemerdekaan. Maka pada waktu yang pertama jatuhlah kita potong cerita dari Taman Siswa ini. Yang pertama Pak Sudarminto, yang kedua Surya Atmaja, Ki Surya Atmaja, yang ketiga Pak Kartijan, baru yang keempat ini adalah Ki Deblok Sundoro. Oh, jadi Ki Deblok Sundoro ini ketua perguruan yang keempat. Tiga sebelumnya ada. Dia itu juga sebagai pembina pandu. Bagaimana sebenarnya karakter Pak Deblok Sundoro yang berjalan cerita istri beliau? Ya, kalau karakter orang, ya katakanlah orang-orang yang mudah digembleng begitu dengan Ki Hajar ini memang orang-orang yang termasuk ya udah nggak bisa kita bayangkan begitu jiwa nasionalnya, jiwa kebangsaannya, kemudian jiwa patriotiknya, kemudian dan sebagainya, karena dia itulah sebagai orang dia pimpinan ketua pemuda ya dia bilang dan tidak, kalau istilah Jawa itu tidak akan meninggalkan gelanggang. Jadi tinggal gelanggang orang Melayu itu nggak akan terjadi. Daripada rakyat lebih berkorban lebih besar kan gitu, ya. Itu kena peristiwa 13 Desember itu karena memang udah terkepung dari arah Siantar, dari arah Bahilang, dari arah Dolok Masiul. Iya, betul. Kota ini sudah dikepung. Iya, jadi terus diadakan perundingan, tak tahu itu ditangkap. Itu menurut sejarah orang-orang tua kita ya. Dan kemudian gugurlah Ki Deblok Sundoro itu pada tanggal 13 Desember itu. Kita sudah berada di tempat peristirahatan terakhir Ki Deblok Sundoro, yaitu Makam Pahlawan Kota Tebing. Dan finisannya kita bisa lihat sebuah logo yang kita kenal dengan logo Taman Siswa. Dan ini menunjukkan kontribusi beliau terhadap perjuangan di Kota Tebing Tinggi, terutama untuk dunia pendidikan. Dan masih bisa kita lihat bukti sejarah atas perjuangan beliau, yaitu gedung Taman Siswa. Jangan pernah lupakan sejarah, karena kami akan selalu ada untuk sejarah Kota Tebing Tinggi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel Mau Tahu Ya.